persilahkan untuk bisa dilakukan masa waktu 5 menit, ya. Mas Fatah bisa untuk bisa menyampaikan resumenya, ya, untuk Oke. dipresentasikan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Kepada Bapak Cot yang terhormat, Bapak penguji yang terhormat, serta mentor saya yang terhormat, izinkan saya menyampaikan presentasi saya. Sebelumnya saya izin untuk share screen dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas. Sabun, sabun. Oke, terima kasih. Go, dilanjut. Oke. Langsung saja. Ini nama saya, terus ini sekilas, ini maaf nggih nopo agak ngeblur soalnya mungkin laptopnya nih. Jelas, Mas. Jelas. Oh, jelas, alhamdulillah. Ya, Nah, terus ini jabatan saya. ya. Langsung. Next. Nah, ini intinya di sini ada 3 isu yang saya angkat. Pertama adalah eh, kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap persyaratan. Terus nomor 2, kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap rukun dan syarat perkawinan di KUA Kemalang. Terus nomor 3, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk mengenalkan KUA dan edukasi keagamaan secara aksesibel di KUA Kemalang. Nah, dari 3 isu ini yang mendapat peringkat nomor 1 adalah yang nomor 1 ini, kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap persyaratan berkas pendaftaran nikah dengan berbagai kategori di KUA. Terus saya lanjut. Deskripsi isu terpilih. Jadi dari datanya atau faktanya, ini kekurangan berkas calon pengantin itu benar-benar terjadi. Baik ketika mengumpulkan berkas, ketika pemeriksaan, bahkan ketika pelaksanaan akad nikah itu terkadang ada yang kurang. Terus penyebabnya kurangnya pemanfaatan media sosial untuk memberikan edukasi yang aksesibel. Ini dari orangnya, terutama dari pihak pegawai, khususnya saya, kurang memanfaatkan media sosial. 2, penyampaian persyaratan secara tatap muka yang tidak mudah diingat secara keseluruhan. 3, metode yang kurang relevan dan adaptif untuk masyarakat masa kini. Nomor 4, masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan lebih fokus kepada pesta pernikahannya daripada kelengkapan berkas pendaftaran nikah yang kelak bisa menimbulkan masalah. Gagasan kreatif dari isu tersebut adalah optimalisasi sosialisasi pemahaman calon pengantin terhadap persyaratan berkas pendaftaran nikah dengan berbagai kategori di KUA Kemalang. Dari keterkaitan isu dengan agenda ketiga adalah dari manajemen ASN. Next. Isu ini Langsung, belum Mas. langsung, oke. Oke. Sampai pada output saja. Oke. Oke, Next. langsung. Nah, untuk tahap kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut, nomor 1 adalah koordinasi antar pegawai KUA yang meliputi kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan staf yang lain dengan tahapan dan output terus demikian. Terus selanjutnya kegiatan yang kedua adalah penyusunan modul persyaratan berkas pendaftaran nikah. Jadi nanti modulnya dari berbagai kategori baik umur atau status nanti disendiri-sendirikan biar masyarakat lebih mudah memahaminya. Terus nomor 3,
kegiatan ketiga pelaksanaan sosialisasi dengan edukasi secara digital, yaitu dengan mengupload modul dalam bentuk konten-konten di eh, Instagram. Terus selanjutnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ketika kegiatan dirancang dan dilaksanakan itu tidak selalu 100% tepat. Makanya perlu evaluasi biar bisa untuk perbaikan. Terus selanjutnya rekapitulasi habituasi agenda 2. Ini sudah ada dari core value ASN, sudah ada implementasinya. Terus rencananya jadwal aktualisasi demikian. Kegiatan nomor 1 yaitu tanggal 26 sampai 29. Yang kegiatan kedua tanggal 1 sampai 12 September. Kegiatan ketiga tanggal 15 sampai 30 September. Untuk kegiatan keempat adalah tanggal 1 sampai 4 Oktober. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, berisi Mas ya, Mas Arif. Tentu saja ini tidak terlepas dari mentor, nggih. Ya. Nah, apa yang menjadi rancangan aktualisasi dan gagasan kreatif yang sudah disusun ya akan lebih mantap ketika divalidasi oleh apa mentor ya. Kami persilakan Bapak mentor untuk bisa memberikan Oke, informasi dari hasil karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara garis besar, mungkin saya informasikan yang pertama bahwa KUA Kemalang di wilayah Kabupaten Klaten ini sangat paling berbeda dengan KUA yang lain, Pak. Pertama, wilayah geografis ya. Kalau Klaten ini biasanya kan mendatar, tapi kalau di Kemalang ini Gunung Merapi, Pak. Itu ya, Pak. Jadi jarak tempuh kantor dengan masyarakat itu sekali saya ngejap itu bisa 30 km PP. Nah, ini menjadi belum nanti nyeberangi sungai, hutan dan sebagainya ini luar biasa. Yang kedua, SDM. Sebelum ada pegawai yang baru ini ya, di KUA saya ini hanya ada satu staf dan satu kepala KUA. Jadi saya mohon maaf sebelum ada yang baru ini saya itu merangkap operator, merangkap bendahara, semuanya itu. Karena kemarin staf aja ketika saya masuk itu udah mau pensiun. Jadi mau saya ajak lari itu ya tidak begitu bisa. Yang selanjutnya di KUA Kemalang ini atau di Kemalang belum ada instansi sekolah baik itu negeri maupun swasta setingkat SMA, Pak. Ini juga bagian faktor yang harus kami tantangan buat KUA ya. Karena pendidikan itu sangat menentukan dalam berpikir. Yang keempat, bahwa di KUA Kemalang ini belum bisa dioptimalkan untuk digitalisasi. Kenapa? Karena ini pegunungan. Saya itu kalau ngejap ke daerah, itu terkadang sinyal aja nggak ada, Pak. Sinyal ada itu sulit sekali. Jadi kita walaupun Klaten itu kota, tapi KUA saya ini paling tinggi, Pak. Sehingga ya dengan keterbatasan itu ya kami mencoba untuk memaksimalkan, dan alhamdulillah kemudian kemarin belum lama 3 bulan yang lalu kita dapat dropping, Pak. Dapat dropping itu penyuluh operator layanan nikah termasuk penghulunya itu juga kurang lebih sekarang ini 10 pegawai ya. Tetapi kan nyuwun saya Bu, mohon maaf, baru-baru pegawai baru itu kan belum bisa kita andalkan, Pak. Bahkan Ekin saja belum bisa, LCKB belum bisa. Justru saya untuk saat ini malah tambah pekerjaan ya sementara.
Mungkin itu saja Pak. Sekali lagi optimalisasi di KUA Kemalang ini mungkin tidak seperti yang tiga presenter di awal tadi ya, yang lebih digitalisasi, lebih ke media sosial dan sebagainya. Karena memang KUA Kemalang itu berbeda dengan KUA yang lain, khususnya di lingkungan Kabupaten Klaten. Dan yang terakhir bahwa eh, KUA Kemalang ini keterbatasan sehingga kami memaksimalkan, saya sendiri ya kemarin itu mencoba yo ngerangkep bendahara, yo ngerangkep operator SIM-kah dan sebagainya. Sehingga ya kita melayani sebisa mungkin. Tetapi outputnya Pak, outputnya kita insya Allah walaupun kemarin itu hanya satu KUA berdua, lokasinya gunung-gunung, terus nyebrang sungai, kalau nyebrang sungai itu toh nyowo, tapi alhamdulillah eh, dari sisi output kita insya Allah tidak kalah dengan KUA yang lain. Artinya apa? Ketika nikah itu insya Allah sesaat kemudian buku nikah langsung jadi, langsung kita berikan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman cara menggambar. Mohon maaf sepertinya Pak mau listening ya. Ada kendala apa nggak keluar? Monggo langsung dirapot Pak. Iya. Monggo langsung yang Lanjut. kedua Pak Arif Furkon. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Coach, dan Bapak Mentor. Perkenalkan saya Muhammad Arif Sofan dan saya untuk Spending. Saya terlihat di Bapak Ibu. Ya, monggo lanjut. Oke, dilanjut Pak. Oke, Ya. silakan Pak. Saya terpental, mohon maaf. Ya. Oke. Pak, perkenalkan saya Muhammad Arif Sofan, peserta Laskar CPNS 2025 angkatan 20 kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi pemanfaatan media digital untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui platform gamifikasi di MAN Pemalang. Jadi ini untuk pendahuluannya ini ada rendahnya tanpa ada belajar, ada keterbatasan pemanfaatan media yang inovatif. Di sini saya mengambil judulnya optimalisasi pemanfaatan media digital untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui platform gamifikasi di MAN Pemalang. Langsung gitu. Ini untuk instansi saya ada di MAN Pemalang untuk visi dan misinya, untuk tugas dan fungsinya. Ini untuk profil saya, Putri Matematika. Langsung setelah saya observasi dan wawancara di beberapa guru, terdapat beberapa isu yang ada di MAN Pemalang. Setelah saya berkonsultasi dengan mentor, ini ada 3 isu yang disetujui. Ini ada isu yang pertama, yaitu rendahnya minat belajar matematika siswa karena potensi media digital belum pemanfaatan maksimal di MAN Pemalang. Lalu isu yang kedua, kurangnya literasi digital guru dalam menyusun dan mengadaptasi materi ajar digital yang mendukung implementasi kurikulum mereka. Lalu isu yang ketiga, kurangnya kolaborasi dan berbagi praktik baik antar guru matematika internal madrasah. Dari ketiga isu ini, saya analisis menggunakan USG untuk mendapatkan isu utama atau pokok isunya. Jadi
Jadi berdasarkan prioritas definisi USD, kita dapatkan untuk pertanyaan yang pertama adalah instruksi yang pertama yaitu rendahnya minat belajar matematika siswa karena potensi media digital belum dimanfaatkan semaksimal. USD ini saya ambil dari survei ya yang saya berikan ke beberapa guru. Lalu di sini karena yang pertamanya adalah rendahnya minat belajar matematika siswa karena potensi media digital belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi isi yang dipilih adalah ini minat belajar siswa karena memanfaatkan media digital belum optimal. Dengan kalimat pemesan istrinya rendahnya minat belajar matematika siswa karena potensi media digital belum Ya, dimanfaatkan. next Mas, langsung Mas. Ya. Untuk fishbone-nya, jadi setelah koreksi didapatkan, saya analisis menggunakan fishbone, diagram fishbone untuk melihat penyebab dari koreksi tersebut. Seperti itu. Untuk data dan faktanya, rendahnya minat belajar matematika siswa bisa dilihat dari survei ya, yang saya ambil dari anak-anak ini. Ternyata untuk minat belajar itu rendah ya, sekitar 60%. Lalu untuk penyebabnya karena analisis fishbone-nya adalah kurang variatif mengajar, ada belajar kurang menarik, kurangnya feedback konstruktif dan Yang minat tidak. belajar siswa. Lalu dampaknya ini hasil belajarnya jadi jadi ini hasil kuisnya ya ini bisa mencapai bisa banyak mencapai KKM. Lalu berdasarkan kreatifnya dari posisi ini, jadi saya ambil adalah optimalisasi pemanfaatan metode digital untuk meningkatkan belajar matematika melalui platform aplikasi ini. Ini untuk pertanyaan saya mengucapkan. Lalu ini pertanyaan Next Mas, langsung Mas. Ya. untuk kegiatan yang saya ambil di sini yang pertama adalah perancangan konten game diagnostik. Jadi di sini untuk kerapannya yang pertama konsultasi dengan mentor, perencanaan, yang kedua identifikasi dan kreasi aplikasi gamifikasi, lalu yang ketiga penyusunan konten game diagnostik, yang ketiga yang keempat itu jadwal terbatas, lalu yang kelima finalisasi konten game diagnostik. Untuk kegiatan yang pertama outputnya adalah konten game diagnostik. Ini untuk kontribusi visi misi dan solusi untuk yang kegiatan yang pertama ini. Satu yang pertanyaan kedua adalah implementasi dan analisis serta penyusunan konten edukatif. Untuk tahapannya yang pertama sebagai siswa, untuk pelaksanaan game diagnostik jelas, lalu analisis data pemanfaatan digital, lalu penyusunan rencana pembelajaran personalisasi, lalu yang kelima diskusi dan refleksi bersama siswa dengan konten edukatif. Outputnya adalah konten edukatif, kontribusi dan pengembangan organisasi. Lalu untuk kegiatan yang ketiga itu pengembangan konten dan evaluasi. Untuk tahapannya yang pertama menyusun assessment evaluasi, yang kedua perancangan konten dan evaluasi, yang ketiga pelaksanaan dan evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi dan perbaikan, lalu yang kelima penyusunan laporan seperti siswa. Outputnya adalah konten dan evaluasi. Ini adalah kontribusi visi misi dan visi penguatan organisasi. Lalu untuk kegiatan yang terakhir yaitu penyusunan panduan teknis dan evaluasi berkelanjutan. Untuk tahapan yang pertama mengumpulkan data dan dokumentasi, yang kedua penyusunan panduan teknis, yang ketiga diskusi dengan tanggung jawab, lalu yang keempat finalisasi panduan teknis dan laporan evaluasi, lalu yang kelima administrasi dan praktik baik. Ya. Terus ini untuk lagi nasional motivasi untuk agenda keduanya mengambil dari kegiatan 1, 2, dan 3. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk jadwal dan kegiatannya di sini untuk jalan yang pertama saya ambil sini 26 sampai 4 Agustus sampai 6 September. Lalu website yang kedua adalah 4 September sampai 12 September. Lalu yang ketiga 15 September sampai 1 September. Lalu yang keempat 22 September sampai dengan 4 Oktober. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Furqon ya. Luar biasa dan nanti akan diperkuat oleh mentor kita ya. Dari Mas Arif Furqon kami persilahkan untuk Pak Mentor memberikan validasi dari rancangan aktualisasi dari disusun oleh Mas Furqon. Monggo Bapak. Terima kasih waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak penguji, Bapak mentor-mentor yang lain serta peserta semuanya. Baik Bapak, kami menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Furqon. Eh, Memang benar apa adanya yang beliau sampaikan. Jadi eh, ada beberapa permasalahan di MAN Pemalang terutama tentang pembelajaran terutama matematika. Nah, untuk di MAN Pemalang sendiri profil guru secara keseluruhan kebetulan didominasi oleh guru-guru yang sepuh dan eh, 4 tahun ke depan mungkin ada sekitar 35 guru yang purna. Jadi memang didominasi oleh yang sepuh-sepuh. Maka benar sekali apa yang disampaikan Bapak Arif Furqon, fasilitas untuk IT di Man Pemalang mungkin sudah lengkap, hanya pemanfaatannya yang mungkin belum maksimal. Dan alhamdulillah kami kedatangan CPNS dan P3K baru yang masih muda-muda dan alhamdulillah bisa memanfaatkan itu semua. Namun karena ada eh, harus melakukan latsar dan dalam agenda ini maka kemarin Mas Arif Furqon memang sudah beberapa kali untuk selalu berkomunikasi dan ada beberapa memang penyebab kenapa terjadi seperti itu. Di antaranya yang pertama dari segi guru memang dominasi oleh guru yang sepuh. Dari segi siswa memang siswa yang sekarang ini bagaimanapun akan mereka itu terdampak dari eh, apa metode pembelajaran saat corona. Jadi saat corona itu memang terjadi penurunan kualitas pembelajaran sehingga memang kualitas anak untuk menguasai materi pada tingkatnya itu memang menurun. Nah, adapun kelemahan itu memang harus dimanfaatkan, bukan kelemahan terus dipandang lemah. Namun sisi kelemahan tadi saat corona juga ada pengembangan yang signifikan tentang anak memiliki media sosial dan alat termasuk HP, mereka banyak memanfaatkan untuk sehingga eh, peminat game itu sangat banyak sekali. Nah, oleh karenanya Pak Arif Furqon memang betul dia memanfaatkan kelemahan anak dan kelebihan yang dimiliki kemudian dipadukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada kami. Mungkin itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan, Bapak penguji. Mohon untuk nanti Pak Arif Furqon untuk dikoreksi jika ada kurang lebihnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor, luar biasa apa yang disupport yang disampaikan dengan data yang ada di lapangan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambahkan validasi dari rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mas Furqon. Selanjutnya satu lagi kontestan kita Mbak Nurul Dulatul Umayyah. Saya persilakan untuk bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah disusun pada beberapa waktu yang lalu. Dipersilakan Mbak Umayyah. Terima kasih Pak Mukhlis atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi, yaitu saya sebagai guru ahli pertama Bahasa Indonesia di MTS Negeri 3 Rembang, tentang optimalisasi proses KBM kelas 9 di MTS N3 Rembang dengan media pembelajaran yang bervariatif, interaktif, dan berbasis digital melalui web dan Quizzes. Untuk latar belakangnya, nah, proses pembelajaran ini menjadi pilar penting ya bagi guru untuk mensukseskan pembelajaran. Itu menjadi tujuan yang utama. Pembelajaran yang baik, nyaman, dan menyenangkan akan mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang baik pula. Nah, isu ini diangkat berdasarkan hasil observasi dan juga angket dari beberapa rekan guru bahwa ditemukan siswa MTS 3 Rembang masih belum memiliki motivasi yang maksimal, terutama di jam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk sekilas profil instansi, MTSN 3 Rembang ada di Jalan Rembang Blora KM 11, yaitu di Kecamatan Sulang. Nah, langsung ke nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai kebudayaan Kemenak, ada integritas, profesionalitas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Untuk tugas dan fungsi guru,
Lalu langsung ke isu teridentifikasi. Nah, isu ini saya rumuskan berdasarkan pengamatan, pengalaman mengajar, dan juga hasil diskusi dengan beberapa rekan guru sebelum nantinya dihasilkan core issue. Yang pertama adalah kurangnya literasi membaca dan menulis siswa kelas 9 MTSN 3 Rembang. Yang kedua, mohon maaf Pak. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa kelas 9 di MTS 3 Rembang. Yang ketiga, kurangnya sarana penunjang pembelajaran berbasis digital di MTSN 3 Rembang. Dan yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa saat masuk sekolah atau memasuki pembelajaran atau pergantian jam. Untuk selanjutnya, analisis keempat isu tadi saya analisis dengan USIG, di mana ini saya memberikan angket di Google Form ke beberapa rekan guru. Nah, ditemukan bahwa peringkat pertama yaitu di isu kedua, kurangnya motivasi belajar siswa kelas 9 di MTSN 3 Rembang. Setelah didapatkan rankingan atau core isu tadi, saya analisis penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama dari mainnya atau pelakunya, yang paling pokok adalah saya sendiri sebagai guru, sebagai pionir dalam pembelajaran. Ya, kemungkinan karena masih menggunakan metode konvensional atau ceramah sehingga terkesan monoton dan menimbulkan menjadikan siswa kurang bersemangat atau fokus dalam pembelajaran tersebut. Untuk materialnya, bahan ajar mungkin kurang menarik, hanya berbasis teks yaitu buku atau LKS dan belum memadukan dengan media digital. Kemudian materi yang masih melebar seperti itu. Kemudian metodenya yang digunakan guru masih konvensional, masih monoton dengan ceramah, lalu belum ada interaksi atau masih searah. Untuk lingkungannya, nah ini nanti berfokus pada karena jam pelajaran siang, karena kan kalau siang itu sudah kurang kondusif nih, ada yang lapar, mengantuk, jenuh dan sebagainya, lalu juga suasana kelas yang panas dan juga kurangnya sarana penunjang pembelajaran berbasis digital. Ini kebetulan yang saya ampu kelasnya yang memang belum ada TV digital seperti itu. Sebenarnya di kelas lain sudah ada, namun yang kebetulan di kelas saya ampu belum ada, jadi ini menjadi salah satu penyebab juga. Untuk selanjutnya, gagasan kreatif yang saya ambil berdasarkan penyebab core isu tadi adalah optimalisasi proses KBM kelas 9 di MTSN 3 Rembang dengan media pembelajaran yang bervariatif, interaktif, dan berbasis digital melakukan VAWeb dan OISIS atau yang sekarang disebut Wayground. Nah, untuk deskripsinya ini datanya diambil dari hasil angket tadi nggih, berfokus pada jam pelajaran siang yaitu jam 7, 8, 9 sekitar mulai jam 11 sampai jam pulang sekolah jam 1:15. Nah, untuk penyebabnya tadi sudah di diagram fishbone. Dampaknya jika isu ini tidak diselesaikan dengan baik atau dengan cepat akan berdampak pada menurunnya capaian akademik siswa dan juga pembentukan karakter yang kurang maksimal. Istilah siswa akan cenderung bermalas-malasan atau dengan zona nyamannya ketika guru tidak tegas untuk melakukan perubahan. Seperti itu. Adapun kegiatan pokoknya yang pertama adalah observasi dan perencanaan kegiatan. Yang kedua, pembuatan platform mini kelas digital via Canva Web. Yang ketiga, project based learning, yaitu membuat poster. Yang keempat, ice breaking dan gamifikasi melalui quizzes atau Wayground. Yang kelima, evaluasi. Kaitannya dengan MP Agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana tugas guru menjalankan tugasnya untuk merencanakan, mendidik, mengajar, dan mengevaluasi. Kaitannya dengan smart digital adalah mewujudkan digital skill, kemampuan menggunakan platform digital yaitu oleh guru agar pembelajaran tidak monoton dengan konvensional, dan juga membangun digital culture yaitu sistem dan kebiasaan penggunaan media digital dalam pembelajaran. Selanjutnya uraian rangkaian aktualisasi. Yang pertama, kegiatan pertama tadi observasi dan perencanaan kegiatan awal. Nanti ada observasi gaya belajar siswa, kemudian membuat timeline yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan ini, lalu berkoordinasi dengan wakakurikulum dan konsultasi. Yang kedua yaitu pembuatan platform mini kelas digital web. Jadi untuk outputnya nanti web materi pembelajaran tentang teks prosedur. Kebetulan memang sesuai dengan materi di kelas 9 Bahasa Indonesia yaitu tentang teks prosedur. Nanti untuk tahap-tahapnya ada menentukan topik, mengumpulkan materi, dan menyampaikan, membuat dalam bentuk web. Selanjutnya yang ketiga project based learning, yaitu siswa untuk outputnya
setelah dibuat materi dalam web tadi, yang pertama adalah menyampaikan materinya pada pembelajaran seperti biasa. Kemudian setelah siswa memahami, siswa ada dinamika kelompok dan siswa membuat proyek atau tugas terkait dengan poster atau tentang infografik tentang teks prosedur. Setelah siswa membuat itu ada nanti publikasi proyek siswa. Oke. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, ice breaking. Selain PBL juga ada ice breaking ini melalui game quizzes-nya. Jadi di sela-sela penyampaian materi ada juga game yang bersifat hiburan agar siswa tidak terlalu sepan menonton. Untuk punya ice breaking game quizzes. Dan terakhir adalah evaluasi. Ini ada refleksi dari siswa dan guru, kemudian testimoni pembelajaran dari siswa nanti akan divideokan misal before afternya setelah aktualisasi ini terjadi seperti apa. Ini untuk rekapitulasi rencana habituasi berdasarkan implementasi berakhlaknya. Selanjutnya rencana jadwal aktualisasi di minggu pertama perencanaan dan pembuatan materi di web, kemudian dilanjutkan penyampaian web tadi, lalu proyek siswa dan ice breaking, yang terakhir evaluasi di minggu keempat. Ini untuk rancangan outputnya, tampilan websitenya, ini baru tampilan awal, nanti siswa bisa mengakses melalui link ataupun barcode ini bisa dicetak, ditempel di kelas agar sewaktu-waktu siswa dapat mengakses materi itu melalui ponsel pintarnya. Ini demikian pemaparan dari saya, terima kasih, mohon bimbingannya selalu. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ya, sudah menyampaikan paparan rancangan aktualisasi dan itu tidak terlepas dari mentor ya. Mentor sangat berperan sekali untuk bagaimana memotivasi dan ini dalam rancangan ini sebagai validator ya. Bagaimana Pak Mentor bisa memberikan validasi dari hasil rancangan aktualisasi yang sudah disusun Mbak Nurul. Kami persilahkan Bapak Mentor untuk bisa menyampaikan validasi. Monggo Bapak. Oh, terima kasih. Oh Mohon Ibu, izin, mohon maaf Ibu. Bu Yuni. jawab Bapak, Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa syukran ni'amillah yang sama-sama kami hormati. Monggo sekejap ya Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak penguji dan juga dari Bapak host ya sebagai moderator. Di sini langsung saja saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul Umayyah. Memang benar apa yang disampaikan dan pada prinsipnya, pada dasarnya itu permasalahan yang dihadapi oleh madrasah hampir sama seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Di sini Ibu Nurul mengambil isu atau mengambil masalah ketika dari observasi anak-anak kami memang pada saat jam-jam terakhir pembelajaran itu adalah jam-jam yang sangat krusial ya, sehingga anak-anak sudah mengantuk dan sebagainya, lapar begitu nih. Sehingga kadang-kadang pembelajaran itu kalau pembelajarannya tidak menarik, anak-anak pasti juga itu tadi kurang perhatian, kurang antusias terhadap pembelajaran. Nah, demikian juga tadi disampaikan masih kurangnya sarana prasarana yang tentunya bisa membangkitkan semangat belajar mereka. Kami TV digital baru ada beberapa kelas yang punya, Bapak mohon maaf hanya 7 kelas mungkin yang baru punya TV digital, sehingga untuk pembelajaran yang digital itu memang sangat kurang sekali, sehingga diperlukan guru-guru yang sangat kreatif dengan keterbatasan sarana prasarana. Tentunya guru-guru dimohon untuk bisa kreatif menyampaikan proses belajar mengajar sehingga anak-anak tetap terjaga semangatnya sampai akhir pembelajaran, terutama di jam siang agar tetap semangat, agar tetap mengikuti pembelajaran. Sehingga terima kasih sekali ini teman-teman dari guru-guru yang bergabung dengan kami, guru-guru yang bergabung dengan kami dari B3K dan CPNS, masih muda-muda semua dan punya semangat. Tentunya kemampuan IT teman-teman yang baru ini sangat luar biasa
dibandingkan dengan kami-kami yang memang sudah jadul gitu ya. Tetapi insya Allah kami juga akan belajar gitu ya. Kami dari yang senior-senior yang usianya sudah lewat gitu Bapak, juga kami selalu belajar dengan terbuka, belajar untuk menerima pembaharuan-pembaharuan. Jadi kami sangat berharap dengan pembelajaran yang sangat bervariatif, interaktif, berbasis digital ini, anak-anak bisa lebih semangat belajar. Dan saya sampaikan semangat untuk Mbak Nurul Umayyah untuk bisa semakin kreatif. Kalaupun tidak berbasis digital, tentunya dengan keterbatasan kami bisa dengan model-model pembelajaran lain. Ya, model belajar lain. Tetapi ini tentunya memanfaatkan karena anak-anak zaman sekarang itu suka dengan hal yang digital. Karena mereka selalu tiada hari tanpa handphone untuk anak-anak zaman sekarang. Tetapi harus kita batasi tentu saja. Ngaten nggih, terima kasih semangat Mbak Umayyah atas apa usahanya. Semoga nanti bisa membantu anak-anak untuk lebih semangat belajar. Ngaten Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor yang luar biasa supportnya. Apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu Mentor dan peserta semuanya. Untuk itu dipersiapkan teman-teman semuanya untuk catatan mungkin yang akan diberikan sampaian oleh Pak Evaluator kita, Pak Penguji kita, Bapak Haji Maliki. Ya, kami persilakan Pak Maliki untuk bisa menyampaikan evaluasi dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh peserta. Terima kasih Pak Muklis. Ini langsung saja yang dari bawah ya Mbak Nurul, biar satu-satu aja, biar tadi enggak anu. Oke Mbak Nurul, terima kasih sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Saya melihat tadi di apa namanya di latar belakang sudah oke, sudah ada karena ada jam pelajaran siang, siap siswa selalu ngantuk, jenuh, mungkin suasana kelas yang kurang mendukung, guru yang ngulang ngajar itu ceramah terus. Nah, ini sudah masuk sehingga panjenengan mengangkat isu apa namanya belum optimalnya apa tadi Pembelajaran. lupa sebentar. Kurangnya motivasi belajar siswa ya. Ya. Ya, pada intinya betul, tapi mungkin isu yang panjenengan angkat itu sebetulnya harus agak direvisi sedikit ya, nggak masalah. Ditanyakan ke kita sendiri, kenapa motivasi belajar siswa kurang? Nah, sehingga tidak menjustifikasi anak. Jadi pengangkatan isu itu usahakan tidak mendiskreditkan anak, tidak mendiskreditkan masyarakat, tidak mendiskreditkan calon pengantin, tidak mendiskreditkan wali murid, tapi lebih ke kita. Kenapa motivasi belajar siswa itu kurang? Oh, aku yang ngajarnya kayak begini. Nah, ini nanti perlu dirubah saja, tapi nggak masalah karena di isi di dalamnya sudah anu ya. Nggak akan saya tanyakan Mbak untuk alasannya karena saya sudah baca, bagus sekali ya, sudah masuk dan ini mungkin perlu nanti di apa di teman-teman ya, teman-teman untuk bisa menentukan isu itu tidak menjustifikasi, tidak ngecap orang lain, tapi kembalikan ke kita. Ya, saya sebenarnya mau tanya alasannya, tapi sudah saya baca di latar belakang sudah ada. Nah, pertanyaan saya saja, Mbak. Sampian mengangkat isu ini targetnya siapa, Mbak? Guru atau siswa? Yang pertama targetnya saya sendiri ya Pak. Saya merasakan bahwa karena keadaan siswa yang kurang konsen itu, apa mungkin saya masih kurang penyampaiannya. Jadi saya mengoptimalkan dalam pembelajaran sehingga nanti itu siswa bisa fokus, bisa menyimak pelajaran dengan baik yang nantinya juga dapat dilihat hasil dari siswa itu, bisa dilihat dari nanti nilainya lebih bagus karena dan paham materi yang dijelaskan.
Oke, berarti bukan siswa ya, targetnya guru ya, perbaikan guru ya. Nggih, perbaikan Oke, terutama siswanya perbaikan guru sendiri. dalam mengajar ya. Makanya nanti itu mau isunya harus dirubah, Mbak. Jangan kurangnya motivasi belajar, tapi mungkin lebih ke belum optimalnya dalam pemanfaatan media gamifikasi tadi dalam pembelajaran. Dan nanti judulnya ditambah akibat dari kurang adanya gamifikasi tadi, kurang adanya kreativitas pembelajaran metodologi media menyebabkan anak itu ngantuk, motivasinya belajar kurang kan gitu. Lebih ke situ aja Mbak ya. Oke, Mbak, saya nggak akan banyak Mbak. Ini kegiatan sudah bagus, sudah menggambarkan. Nah ini yang saya maksud dari yang tadi. Jadi kegiatan ini usahakan bisa cover masalah-masalah atau bisa menyelesaikan masalah yang panjenengan angkat isu-isu ya. Setiap kegiatan pasti ada 3 item, ono perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ini penting. Kalau kegiatan ujuk-ujuk, sekonyong-konyong melakukan sesuatu kan nggak mungkin. Maka ini tadi untuk semua yang mendengarkan di sini aja ya, terutama Mas Arifin sama Mas Arizatul, Mas Fatah ya. Ini observasi ini sebagai kegiatan awal yaitu perencanaan. Observasi dan perencanaan untuk menempatkan data-data. Kemudian pembuatan faktor mini kelas atau pembuatan konten atau media atau pembelajaran berbasis Canva. Jadi ini kita membuat media untuk nanti mendesain pembelajaran di kelas supaya anak tidak ngantuk atau motivasinya belajar tambah. Kemudian ada project based learning, ada pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan menggunakan gamifikasi tadi atau kalau di sini infografik ya, tapi gamenya tidak ada Mbak. Nah ini harus konsisten Mbak ya. Kemudian nomor selanjutnya ada ice breaking-nya. Ice breaking ini sebenarnya bukan ice breaking Mbak, langsung saja proses pembelajaran dengan memanfaatkan media ini, gamifikasi ini. Jadi ini targetnya kan gini, sampean ngajar menggunakan gamifikasi ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena jangan sampai siswa itu terus guru tuh bariki kok lak nesu bariki lak begini. Jadi guru itu bisa dijedek dibuat tebak-tebakan anak. Jadi bukan ice breaking-nya ya, tapi pelaksanaan pembelajaran atau mungkin penerapan gamifikasi di dalam pembelajaran. Ini bagus. Jadi bukan ice breaking-nya, tapi langsung saja menggunakan game kuisisi atau menggunakan banyaklah ya, banyak. Kemudian baru evaluasi. Nah, hanya satu Mbak, tolong nanti untuk langkah-langkah kegiatannya ini harus lebih didetailkan. Hanya satu aja, masukkan saja langkah-langkah kegiatan. Contoh dievaluasi. Sampean mau melakukan evaluasi itu apa yang dilakukan Mbak? Itu Pak, membagikan LKPD refleksi siswa. Jadi membagikan LKPD, lembar kerja siswa. LKPD, refleksi siswa. Kapan lenggawi? Kapan yang membuat? Prosesnya ya sebelumnya niku. Nah, makanya ditulis membuat alat LK ini, kemudian baru menyebarkan pada siswa mengisi, baru sampean menganalisis atau menarik yang sudah diisi, dianalisis, kemudian baru melakukan tindak lanjut. Itu kan langkah-langkah evaluasi. Kalau kita evaluasi tidak menggunakan ini kan ujuk-ujuk kan, ujuk-ujuk kita apa? Ya, tanpa ada mukadimah langsung LKPD. Lah kapan membuatnya LKPD? Nah, kayak sampean membuat KBM, rencana RPP ya, RP. Itu kan ada ketika di KBM kan ada guru melaksanakan apa, siswa melakukan apa, mulai dari salam sampai pada salam penutup ditulis semua. Sama, sampean mau melakukan langkah-langkah kegiatan evaluasi ini ya harus tertib.
Nah, hanya itu saja. Nanti untuk langkah-langkah kegiatannya di masing-masing kegiatan, Mbak. Ada kegiatan evaluasi, ada kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan gamifikasi tadi. Kemudian ada apa namanya project based learning, pembelajaran dengan project based learning. Ini kemudian ada pembuatan platform atau bahan pembelajaran medianya itu. Kemudian pada perencanaan itu semua didetailkan tahapan kegiatannya. Itu Mbak ya. Oke, Pak, baik. Halo. Bisa didengar, Mbak? Nggih, bisa Pak, nggih. Terima Ya, kasih. ini sudah bagus, bagus. Terima kasih Bu Nurul, ya Bu Juni ya sebagai mentor. Ya, ini sudah memberikan masukan kepada putrinya ya yang tercinta. Ini sudah bagus, tinggal nanti langkah-langkahnya saja sama sekuen langkah itu tidak boleh bolak-balik ya. Tidak boleh harus sekuennya sesuai lah. Jadi membuat dulu, baru mengedarkan, mengisi, menarik, mengevaluasi, menganalisis, membuat tindak lanjut dari analisis. Contoh itu kegiatan evaluasi. Itu Mbak Ge. Nggih, Pak. Oke, tidak Terima banyak. kasih banyak. Terima Nggih. kasih Mbak Nurul. Kemudian Mas Arifin sama Mas Fatah. Ya, ini sama Mas. Jadi apa yang di saya alasan-alasan pertama sampai mengangkat ini apa? Itu belum tergambar di latar belakang. Tadi Pak Kepala atau Pak Mentor itu menyampaikan keadaan real di KUA Panjenengan itu belum ada di latar belakang. Tolong nanti itu ditambah. Oke, ditambah Pak, siap. ya. Ditambah ono sing tadi Pak gini Mas siapa tadi Mas Furkon, ada yang guru sepuh, metode gurunya ngajar kayak gini, alasan dan lain apalah silakan itu nanti di ini yang tadi Mbak Nganu ya. Mas Rizal sama Mas Furkon itu penghulu ya? Sorry. Mas Furkon guru ya? Iya, guru, Pak. Guru. Oke, nah ini semua masih menjustifikasi anak semua ya. Jadi tolong kembalikan isu itu kepada kita. Jangan mendiskreditkan anak, kasihan. Ya, anak itu belum paham, tidak ada motivasinya, terus calon pengantin belum tahu syarat-syaratnya. Itu kan karena kita. Kenapa? Nah, ini untuk Mas Rizal. Mengapa calon pengantin itu kok belum paham tentang syarat-syaratan pengantin? Nah, ini tolong di isu, ya ini jangan menjustifikasi orang lain, termasuk di Mas Furkon juga. Nah, yakinkah sampean berdua, nah, ini bisa melaksanakan penyelesaian isu itu dari Mas Rizal dulu? Terima kasih atas waktunya. Saya yakin bisa melaksanakan walaupun tidak optimal secara 100%. Setidaknya di daerah-daerah yang ada sinyalnya itu bisa bisa tersebar itu yang flyer-flyer tentang persyaratan berkas nikah dari berbagai kategori itu bisa keakses. Dan mungkin nanti kalau di yang gunung-gunung dan sinyal semua kartunya nggak ada, ya mungkin bisa saya share lewat perangkat desa, atau ketika ke sini nanti saya yang mengasih persyaratan itu dengan konsep yang saya buat, insya Allah bisa lebih dipahami. Itu kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap persyaratan berkas daftar nikah. Kurangnya pemahaman, sampean bisa memahamkan mereka? Ya berusaha Pak. Bagaimana caranya? Berusaha memahamkan. Yeah. Caranya ya itu Pak, lewat media sosial seperti Instagram. Nanti di Instagram itu kan orang nikah kan macam-macam, ada yang dan
kalau kategorinya berbeda itu nanti syaratnya juga berbeda. Semisal umur 21 ke bawah itu nanti mempunyai persyaratan yang berbeda dan khusus. Terus untuk 21 ke atas itu juga. Terus untuk duda, untuk janda, untuk TNI Polri. Nah, itu nanti mempunyai persyaratan khusus dan berbeda-beda. Nah, kalau satu seperti ini kan mungkin bingung ya Pak. Terus juga untuk memudahkan saya dalam verifikasi berkas sehingga saya sendiri juga tidak apa ya tidak ada yang kelewatan Nah, sehingga ketika nikah itu tidak ada berkas yang kurang seperti itu Pak. target sampeyan dengan kegiatan ini siapa sih Mas? Untuk pertama saya sendiri sebagai pemeriksa nikah. Tentu pertama saya sendiri, kedua catin yang mendaftarkan. Saya sendiri itu dengan konten yang saya buat itu untuk saya sendiri lebih mudah memeriksa berkas nikah. Terus untuk kedua untuk masyarakat itu juga mudah untuk mengumpulkan berkas nikah sehingga ketika ke sini dengan jarak jauh itu berkasnya bisa lebih lengkap gitu Pak. Coba cek gagasan sampean ya di optimalisasi sosialisasi pemahaman. Optimalisasi sosialisasi pemahaman calon pengantin terhadap persyaratan berkas pendaftaran. Itu maksudnya gimana? Yang dioptimalisasi itu sosialisasinya, opo sampean memahamkannya. Pertama yang dioptimalisasi itu sosialisasinya. Terus dari sosialisasi itu efeknya yang diharapkan adalah pemahaman calon pengantin terhadap Nah, persyaratan kalau berkas nikah. sampean mau mengoptimalisasikan sosialisasinya dengan cara apa Anda mensosialisasikan itu supaya paham? Yang dengan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial itu Pak, seperti Instagram, khususnya Instagram. Nanti bisa yang lain sama Facebook, seperti itu Pak. Nanti dari situ membuat konten yang berbentuk flyer, semisal persyaratan pendaftaran berkas nikah berumur 21 ke bawah, di bawah 21 tahun. Lah nanti yang cowok itu apa saja, yang cewek apa saja. Soalnya Oke, juga Mas, coba nanti dicek kembali. Halo Mas, coba nanti cek kembali kegiatannya sampean. Kegiatan sampean itu sesuai dengan saya sampai ngomong atau tidak. Dan itu nanti bisa kan membingungkan tuh Mas. Kegiatannya koordinasi, ya koordinasi. Kemudian penyusunan modul. Mungkinkah sampean menyusun modul dalam waktu 1 bulan? modul Mungkin atau tidak? ya akan diusahakan Pak. Nanti ya kalau apa ya kurang tepat ya Kemudian saya pelaksanaan sosialisasi edukasi. Ya ini artinya sampai kurang ada, jadi kegiatan ini tidak bisa mengkaji yang panjangan berikan itu. Kemudian pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang apa digital. Digital apa? Itu nanti harus sampai perjelas. Nah, pelaksanaan sosialisasi kapan sampai mau mengoptimalkan? Kan belum ada ini. Coba cermati saja lah. Langsung evaluasi. Nah, berarti kegiatan sampean pada kegiatan yang sampean ajukan itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang anggap itu isu itu menjadi masalah, yaitu kurang pahamnya kan calon pengantin susah. Makanya kalau bisa jangan kurang pahamnya calon pengantin. Tapi mengapa mereka kurang? Karena mungkin kita belum ada sosialisasi, kita belum memanfaatkan media digital sebagai
media untuk memperlancar apa namanya informasi-informasi itu kan gitu. Kalau pemahaman panjenengan mau di pemahaman calon pengantin, waktunya kapan? Mereka itu kan hanya bisa mencari informasi. Nah, sementara informasi kan belum ada. Makanya kalau kurangnya pemahaman calon pengantin itu susah. Nah, itu isunya itu. Kalau tadi seperti kode Mbak siapa tadi Mbak Nurul itu kan kelihatan. Jadi kurang optimalnya pemanfaatan media, cuma nanti kan terlalu panjang. Kemudian media gimikasi di dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi. Kan gitu, Mas. Oke. Jadi ini kurang konsisten. Tolong nanti untuk di kegiatannya ini diselesaikan supaya tidak buat modul pelaksanaan sosialisasi edukasi secara digital yang disosialisasikan juga apa kan kita belum tahu nih. Yang disosialisasikan apanya? Itu Pak, ya itu persyaratan pendaftaran nikahnya itu. Nanti kan ya itu Pak Ya dari berarti kan itu kan langsung aja sosialisasi tentang persyaratan pernikahan oke, itu langsung sosialisasi. Nah, terus di atas penyusunan modul persyaratan berkas pendaftaran nikah. Persyaratan modul susunan modul persyaratan. Persyaratan itu hanya beberapa kok bisa dibuat modul, Mas. Modul diri. Oke. Ini sebetulnya bukan modul kalau saya masukkan. Penyusunan mungkin Nah, itu apa? panduan atau buku pintar berkaitan persyaratan nikah. Jadi sampean hanya membuat panduan kecil, itu bukan modul. Oke. Terus di langkah-langkahnya juga tolong nanti disesuaikan. Jadi ini kegiatan sampean ini belum mencerminkan dapat menyelesaikan isu itu, Mas. Karena masih potong di jalan, belum ada eksekusinya, baru langsung monitoring. Ya, ini saya kan buka di punyaan sampean, Mas. Jadi, pelaksanaan sosialisasi persyaratan. Kalau sosialisasi persyaratan itu kan kalau sampean buatkan media digitalnya, buat apa namanya pamflet, buat apa buku panduan itu kan lebih enak gitu Mas. Oke, tolong ini Mas ya. Jadi kegiatannya biar tidak putus di jalan. Oke. Ini masukan saja, nggak usah dijawab. Lanjut ke Mas satu ya Mas Furkon. Terima kasih secara keseluruhan ya lumayan kan. Cuma nanti di kegiatannya Mas Furkon itu ditambah. Nah, ditambah kenapa? Sudah ada perencanaan konten game ya, perencanaan konten game, perencanaan. Terus ada implementasi dan analisis serta penyusunan konten. Ini kan terlalu banyak kegiatannya, Mas. Kalau kegiatannya itu ono implementasi, ono analisis, ono penyusunan konten, coba cermati. Implementasi apa, Mas? Terus analisis apa? Terus konten apa? Implementasinya dulu, Mas. Yang nomor 2 ya. Apa Mas Furkon Arifin? Ya, Pak. Halo? Implementasi apa itu, Mas? Halo? Di prima, Pak? Suara saya biar didengar. Oh. Ya. Ya, dianalisis apa, yang diimplementasikan apa, kemudian disusun kontennya konten apa. Bingung kan? Bingung. Makanya ini punyaan sampean sudah bagus. Ya, untuk maaf Pak, putus-putus di sini. Gimana? Kegiatan nomor 2.
kan cetha tas. Sebetulnya kan gini, setelah panjenengan merencanakan konten, kan perencanaan lagi, perencanaan konten game, kemudian langsung membuat game diagnostik. Nomor 3, setelah membuat game itu mencoba atau uji coba game dalam pembelajaran mungkin. Terus nomor 3, selanjutnya pemanfaatan game dalam pembelajaran. Nomor 5, evaluasi pelaksanaan kegiatan itu. Gitu Mas. Jadi kelihatan enak, cetok. Oh, saya membuat game ini untuk mengatasi pembelajaran yang monoton menyebabkan motivasi belajar anak kurang, kan gitu. Rendahnya minat belajar itu kan karena rata-rata kan guru kan gitu ya. Jadi optimalisasi pemanfaatan media digital. Dan ini harus konsisten. Perancangan konten game ya, sebenarnya bukan perancangan konten game, perancangan kegiatan aja dulu, nanti penyusunan game, pemanfaatan game dalam pembelajaran. Jadi kegiatan yang simpel-simpel Mas, tapi bisa mengatasi masalah rendahnya minat belajar siswa. Karena apa? Pembelajarnya sudah inspiratif, sudah kreatif, medianya sudah bervariatif, metodologinya sudah gitu Mas. Ya. Jadi tolong ini sudah bagus sebetulnya Mas, cuma ini kegiatannya nanti bisa diperbarui. Jadi bukan implementasi tapi implementasi apa? Jadi perjelas biar kelihatan konsisten. Penyusunan apa? Analisis apa? Kegiatannya sosialisasi kepada masyarakat, kepada siswa. Loh, ini targetnya siswa apa guru? Jadi ini target yang pertama siswa Pak. Jadi ini untuk konten game yang awal ini kan untuk meningkatkan Pak, gitu, Pak. Terus yang kedua untuk yang bagian terakhir itu kan saya membuat panduan teknis gitu Pak untuk pemanfaatan optimalisasi konten game itu kan panduan teknis itu akan saya share untuk guru-guru. Oke, coba berarti sekuennya dirubah nanti Mas. Penyusunan panduan itu kan kegiatan nomor 4. Penyusunan panduan itu dengan pengembangan konten game dengan implementasi analisis itu duluan yang mana? Nah itu kegiatan itu harus sekuennya harus urut Mas. Ya, mosok wis melaksanakan ijek menyusunan panduan. Harusnya kan perencanaan, menyusun panduan, menyusun konten, melaksanakan konten dalam pembelajaran, evaluasi kan gitu. Itu kegiatannya. Ya, Pak. Kayak gini Mas, Mbak Nurul tadi pas itu. Jadi perencanaan, Nokono terus membuat, mencoba uji coba dengan based learning, project based learning, kemudian mencoba dalam pembelajaran, baru dievaluasi urutannya, ya Mas ya. Oke, tolong nanti dirubah lagi supaya apa? Nanti dibaca orang loh, kok kegiatan kok molak-malik itu. Mau makan itu ya ambil piring, ambil nasi, tuangkan lauk baru dimakan. Kosok mamah dhisik baru ngambil aja apa yang di mamah. Nah, itu jadi sekuennya itu harus cetok. Gitu nggih. Oke, saya kira itu aja, Pak. Jadi mohon untuk yang bertiga, kalau yang Mbak Nurul tadi sudah bagus, tinggal langkah-langkah kegiatannya saja, Mbak, untuk diperbaiki. Monggo lanjut, Pak. Kalau Pak Nur, Pak Moklis. Baik, terima kasih Mbak Yai. Evaluator kita yang luar biasa, teliti ya beliau kan. Baik, terima kasih Pak Evaluator apa yang disampaikan dari 3 peserta ini dan semoga sudah dicatat semuanya. Sampun, Pak. Sudah yang perlu diklarifikasi atau disampaikan, ditanyakan ulang? Silakan. Nanti bisa di download rekamannya kan ada nanti bagian masing-masing. Cukup Pak, makasih atas masukannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas, Mbak semuanya. Mari kita tutup kegiatan seminar rancangan aktualisasi yang tahap kedua ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya, bantuannya dari Bapak Ibu mentor yang sudah banyak mendampingi peserta latsar ini, terutama untuk Mas Anif Fatah tadi, Mas Arif Furqon, dan
Mbak Umayyah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat beraktivitas kembali. Saya dari moderator, mohon maaf atas gagalnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan seminar rancang aktualisasi kedua dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ya Rabbil alamin. Alamin. Assalamualaikum.